Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah izinkan kita kembali di sesi Q&A, sesi tanya jawab seputar tentang ilmu rahasia magnet rezeki. Pada sesi kita kali ini ada beberapa sahabat filah kita yang masih bertanya-tanya, yang sekiranya dari pertanyaan ini dari beberapa sahabat filah, pertanyaannya kurang lebih secara garis benang merahnya adalah sama, yakni terkait dengan amanah, yakni terkait dengan hutang. Saat kondisi masih penuh dengan amanah, ada yang saat ini yang sedang share ya terkait dengan saat ini kondisinya yang hampir kondisi minus di 1M, ada yang saat ini punya amanah 40M ya dan lain-lain. Lalu apa harus saya lakukan pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menjawab sahabat-sahabat filah terkait dengan amanah ini, sahabat-sahabat filah. Ya, banyak sekali yang saat ini, apalagi di era pandemi saat ini. Tapi ada satu hal yang harus ya benar-benar kita hujamkan dalam hati kita, bahwa sejatinya Allah sudah jamin rezeki kita. Tapi mengapa kita sampai ya kondisi minus gitu? Harus kita melunasi, harus mempunyai ya hal-hal yang saat ini belum mudah gitu. Ketika Allah sudah jamin rezeki setiap hamba, namun ketika kita belum mendapatinya, artinya ada sesuatu yang belum tepat. Ada sesuatu dalam saluran rezekinya yang mungkin saat ini masih terputus, yang harus kita sambung kembali. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki saluran rezeki itu agar mengalir kembali dengan lancar, agar kita bisa dibantu oleh Allah untuk dilunaskan segala amanah-amanah kita? Maka ada ya ikhtiar ya yang disebut dengan namanya ikhtiar primer dan ada ikhtiar sekunder. Ikhtiar primer adalah ikhtiar yang justru sangat penting. Jadi apa? Kita mendekat kepada sang sumber rezeki. Sedangkan ikhtiar sekunder adalah kita benar-benar melunasinya bertahap demi tahap. Nah, hal yang harus kita sadari adalah yang paling utama adalah ikhtiar primer kita, yakni memperbaiki saluran-saluran rezeki kita. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Yuk sahabat-sahabat filah, kita perbaiki dengan melepaskan perisai-perisai rezeki kita. Karena perisai rezeki ini hubungannya bukan lagi terkait dengan nanti di akhirat saja, tapi juga terkait dengan urusan kita di dunia. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Maka ada 3 hal yang benar-benar harus kita sadari terkait dengan memperbaiki saluran rezeki ini. Yang pertama adalah yuk kita perbaiki saluran kita, rezeki kita untuk menghubungkan kembali kepada Allah Ta'ala. Ingat, jika lampu ya, kalau saluran dari kabel listriknya itu terputus, maka lampu tidak akan nyala. Ya, ibarat sebuah air. Kalau ya saluran pipanya ada suatu hal yang belum tepat atau tidak layak dipakai, ya, ada yang bocor dan sebagainya, maka keran itu tidak akan mengalir dengan lancar. Maka yang harus kita perbaiki dulu saluran utamanya ya, terkait dengan hubungan kita kepada Allah. Perbaiki kualitas ibadah kita, mendekat terus kepada Allah dengan taubatan nasuha kita, dengan amal ibadah kita. Yang kedua adalah ya ketika kita sudah selesaikan, tuntaskan semua terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita juga harus memperbaiki saluran ya rezeki kita, yakni berhubungan dengan makhluknya. Ya, kita jalin kembali, cek kembali, masih ada nggak orang-orang yang pernah tersakiti hatinya karena keberadaan kita? Ya, cek dulu, di list dulu. Ini harus kita perbaiki. Kita sambung kembali tali silaturahmi kita. Ya, kita harus minta maaf dan memaafkan pula. Ketika kita menyambung tali silaturahmi ini adalah kita terus ikhtiar untuk mendapatkan maaf dari orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang menjadikan penghalang rezeki kita. Itulah pula yang menjadikan ya, saluran rezeki kita tidak terbuka dengan maksimal. Jadi mulailah kita cek ke dalam diri kita, masih ada nggak orang-orang yang pernah tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Ini harus kita perbaiki pertama terlebih dahulu, dan utamakan ring 1 terlebih dahulu. Orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, baru kemudian orang-orang di sekitar kita, teman kerja kita, atasan kita, dan lain sebagainya. Nah, saluran rezeki yang ketiga adalah terkait dengan diri kita. Ayo kita perbaiki saluran rezeki ini. Bagaimana caranya? Cek dulu, masih ada nggak hingga detik ini, saat ini
masih ada tersimpan dalam hati kita orang-orang yang masih kita simpan dendam, dengki, dongkol dalam diri kita. Mungkin terhadap orang-orang yang pernah mendolimi kita. Mungkin terhadap orang-orang yang hingga detik ini masih saja berbuat yang tidak baik terhadap diri kita. Saat kita pegang kuat-kuat itu, kita belum bisa mengikhlaskan, belum bisa memaafkan. Artinya masih ada dendam, dengki, dongkol dalam diri kita. Maka disitulah kita pun juga masih memasang perisai rezeki. Kita masih belum memperbaiki saluran rezeki yang ketiga ini. Maka bismillah, yuk sahabat-sahabat fillah, kita mulai ikhtiarkan perbaiki dulu ini. Nah, bagaimana implementasinya? Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Ya, salah satunya adalah kalau di yang pertama saluran rezeki ini adalah di istighfar kita, di sholat taubat kita. Dan istighfar kita bukan hanya sekedar istighfar bil lisan, tapi juga menyertakan hakikat istighfar. Yani apa? Benar-benar kita mengakui kesalahan kita. Jadi harus kita list. Ya, kita minta ampun sekalipun. Kalau kitanya nggak sadar kalau kita ini punya dosa, kita nggak sadar apa-apa saja kesalahan kita, lantas apa yang mau diampuni oleh Allah? Maka yang pertama kita harus sadari dulu, kita list apa saja kesalahan kita mengadu kepada Allah sang sumber pemberi rizki. Karena sejatinya solusi ini hadir manakala kita benar-benar memperbaiki hubungan kita kepada Rabb kita. Setelah kita benar-benar mohon ampun kepada Allah, Masya Allah, dengan menyadari kesalahan-kesalahan kita, maka kita juga harus komit kepada Allah untuk siap belajar dari setiap kesalahan yang sudah terjadi dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Inilah hakikat istighfar, sahabat-sahabat fillah. Nah, berikutnya sahabat-sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, terkait dengan saluran rezeki yang kedua yang harus kita perbaiki terkait dengan hubungan kita terhadap sama makhluk. Kita mulai bisa Masya Allah, implementasikan dengan cara apa? Mulailah kita sambung kembali, kita buka hubungan baik ini dengan memperbaiki kualitas akhlak kita. Dengan mulai kitalah yang terlebih dahulu meminta maaf kepadanya. Mulailah dengan sikap kita, akhlak kita, tutur kata kita kepadanya. Dan saat mereka sudah mulai memaafkan kita ikhtiarkan terus, bisa dengan memberikan hadiah, memberikan ucapan-ucapan yang terbaik untuk mereka, melakukan amalan-amalan yang sekiranya mereka bisa mengucapkan saya ridho kepadamu, saya maafkan. Maka disitulah awal hadirnya solusi keajaiban kepada kita semuanya. Nah, maka yang ketiga, mulailah sahabat-sahabat fillah, kita implementasikan, kita sambungkan. Kita minta diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikhlaskan, memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita, meskipun hingga detik ini masih melakukannya. Kita list, kita sambungkan di sholat-sholat taubat kita. Kita mintakan kepada Allah, kita serahkan sepenuhnya segala persoalan yang saat ini hadir di Masya Allah, sholat-sholat kita. Saat kita takbiratul ihram, kita buka tangan kita tengah-tengahkan kepada Allah, kita angkat. Artinya apa? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.